Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, dan tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia, dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengawali pertemuan kita ini dengan membaca satu ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kamu seperti mereka, orang-orang yang melupakan Allah, mengabaikan zikrullah, maka Allah membuatnya lupa diri. Dan itulah mereka orang-orang yang fasik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kata kunci di sini. Pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Saya hanya akan mengambil satu ayat singkat saja dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya, di antara manusia ada orang-orang yang menciptakan tandingan-tandingan Allah. Dengan cara apa? Yaitu mereka mencintainya. Mencintai selain Allah itu sebagaimana daya cintanya kepada Allah. Sedangkan sementara orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah. Dan di dalam surat Maryam Allah menegaskan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'aluhumur rahman wuddan. Dan sesungguhnya orang yang benar imannya, benar amal ibadahnya, saleh amalnya, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta kasih di dalam hati mereka. Dan itu adalah satu isyarat bahwa kalau seseorang yang disebut beriman itu, tandanya adalah dia memiliki cinta kepada sesama, dan dia juga sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang paling sederhana, tapi juga paling kena. Karena di sini hakikat iman itu adalah cinta kepada Allah yang sangat, cinta yang sangat kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah prinsip paling penting di dalam hidup kita, karena ini adalah tempat kemuliaan. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat yang sering kita hafal dan sering kita baca. Nah, makna takwa di sini, ini yang perlu kita perjelas, bahwa takwa adalah kesadaran, kepedulian, kehati-hatian. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah kesadaran. Dan khususnya apa yang disebut kesadaran diri atau self-awareness atau self-consciousness. Bahwa berbeda dengan binatang, manusia dapat mengambil jarak dari dirinya. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab, karena manusia punya kebebasan, punya free will, punya kemampuan untuk mengintrospeksi dirinya, untuk mengamati dirinya, untuk mengawasi dirinya, untuk mengontrol dirinya, untuk mengendalikan dirinya. Nah, takwa ini tentu saja hanya bisa diraih dengan
usaha sungguh-sungguh, termasuk di dalamnya dengan ilmu, dengan amal, dengan terus-menerus belajar, terus-menerus meningkatkan kepekaan kita dan khususnya melalui zikrullah. Karena ayat berikutnya Allah menegaskan bahwa untuk bisa menjadi orang yang bertakwa itu kita harus selalu melakukan pengamatan terhadap diri kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat, setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya, yaitu hari kebangkitan nanti, hari yang lebih mulia, lebih baik daripada dunia ini. Yang satu harinya di sana sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia saat ini. Nah, kita diperingatkan untuk selalu waspada mengamati diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah, dan sekali lagi Allah tegaskan bertakwalah kepada Allah. Bahwa takwa ini yaitu kesadaran tidak lepas daripada apa yang disebut pengamatan diri, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Perhatikan dirimu, hisab dirimu, hitung dirimu sebelum engkau dihitung kelak di akhirat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Allah memberitakan kita untuk selalu mawas diri, selalu mengamati diri kita dan perhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Dan penyadaran bahwa kita ini di dunia hanya sementara. Jangan sampai kita terlelap di dalam kehidupan dunia ini sehingga kita lupa bahwa semua ini hanyalah sesaat. Yang satu hari di dunia ini dibanding 1 tahun di dunia ini tidak ada apa-apanya. Di Al-Quran disebut 1 tahun di akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia ini. Bayangkan saja betapa singkat kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Wa la takunu kalladzina nasullah, jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah membuat mereka lupa diri. Nah, di sini lagi ditegaskan bahwa takwa sangat erat hubungannya dengan kesadaran diri dan zikir. Kalau orang tidak berzikir, maka dia akan kehilangan kesadaran dirinya. Demikianlah, semoga Allah memberkati kita semua, menguatkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.